Pemirsa, kebebasan adalah harga mahal bagi setiap umat manusia. Namun terkadang sebuah hukuman yang mengekang kebebasan mampu membuat kita belajar bagaimana menghargai kebebasan itu. Berikut ini saya akan undang sahabat-sahabat Jas Alvin yang pernah merasakan dinginnya di balik jeruji penjara. Kita akan langsung panggil sahabat Jas Alvin yang pertama. Jupe, Julia Perez di Jas Alvin. Welcome back. Wow. Thank you. Mana suaranya? Mana suaranya? Ya. Oke, satu sel pernah mendekam 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan di Ya. penjara wanita. 3 bulan di Pondok Bambu. Di Pondok Bambu. Ya. Satu sel itu berapa orang, Jupe? Satu sel tuh 20-an, 20 orang. 20 orang. Ya. Ada perbedaan nggak ada Jupe nongol di situ dengan teman-teman lain yang kebetulan ada di situ? Enggak ada perbedaan karena bagaimanapun juga bukan karena saya merasa diri saya public figure, tapi ketika saya berada di dalam, semua mata memandang dan mereka ingin melihat apa nih yang ingin diberikan oleh seorang Julia Perez ketika dia berada 3 bulan. Yang pastinya saya tidak ingin diberikan perbedaan ketika saya berada di dalam. Saya ingin berbaur bersama mereka bahwa kita semua sama. Tapi dapat perbedaannya? Nggak dapat. Sama sekali nggak? Nggak. Saya tidur bareng sama mereka semuanya, mandi pakai air yang diselang semua sama seperti itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Pandangan mereka pertama kali waktu Jupe masuk dan bergabung dengan mereka apa? Pertama kali saya Jupe masuk, gitu loh, Jupe kan, mau gimana pun ya Jupe gitu Iya. loh. waktu saya masuk saya justru tepuk tangan, semua tepuk tangan satu saya. Iya, aku berasa kayak apa namanya Beyonce lagi mau konser. Hai. Jadi malah nggak canggung ya? Nggak canggung sama sekali, mereka tepuk tangan dan akhirnya nyanyi berisik. Jadi sekitar ada 800 warga binaan, mereka semua teriak kayak nyanyi dan akhirnya sebelum aku masuk Wapenaling, aku nyanyi dulu sama mereka semua itu. Aku naik ke atas jeruji, aku nangis nyanyi Beladuren lah, nyanyi semua lagu dan mereka terhibur. Abis itu oke, Jupe capek, Jupe mau bobo, istirahat, selapen. Hari pertama udah bikin konser. Hari dalam pertama tanda saya udah kutip konser gitu kan? Iya. Itu permintaan mereka ya? Ya karena aku pikir itu salah satu cara untuk bisa koordinasi dengan warga binaan lain. Membaur gitu. ya? Ya untuk membaur dan aku nggak mau ngerasa ini yang aku nggak mau kayak begitu. Tapi Dan beradaptasi dengan kondisi yang seperti yang belum pernah sebelumnya gimana ya Jupe? nah itu dia, aku bersyukur banget ketika aku di luar pun aku sudah aku menganggap ketika aku berada di dalam seperti kayak lagi syuting aja deh. Syuting, aku nganggap ini syuting. Dan aku juga buat bahwa ini aku lagi bedah aku lagi mau skripsi. Aku lagi mau skripsi, aku harus tahu juga bagaimana hukum di Indonesia itu, apakah runcing mana ke bawah apa ke atas. Aku juga Jadi momen itu dipakai untuk belajar momen sekali itu ya? aku pakai untuk skripsi, aku pakai untuk bedah hati saya untuk kalau saya nanti suatu saat saya syuting menjadi seorang narapidana seperti apa ya. Sudah pernah ada Ya, saya sudah pernah dalam, sebelumnya. jadi saya tidak pernah menempatkan satu hari pun saya nggak pernah nangis itu. Pokoknya saya harus kuat karena orang lagi pengen contoh Jupe itu kayak gimana ya. Risih nggak tidur sekian banyak orang yang tadinya dengan kondisi yang mungkin beda tiba-tiba harus seperti itu kan? Jupe lagi gitu kan? Risihnya cuma satu aja. Nggak belum rambut Kaget. loh tiap hari kan? Betul, itu sih itu is okay. Aku udah biasa. Aku nih kan cewek tomboy, udah yang cuek, orang cuek. Cuma satu aja yang aku agak risih. Aku kan biasa kalau tidur kan nggak pakai baju. Nah loh, Nah kali ini jadi mau nggak mau aku harus pakai dong. nah, Itu aja sih risihnya. serem kalau nggak ya? Kalau nggak pakai ini bagaimana hitung-hitungan ini? Jadi Ini setiap hari nggak tuh, pernah ada gangguan selama di penjara? ya ada gangguan Oke, pasti. gangguan seperti apa yang paling berat? Cewek-cewek, cewek-cewek itu merasa ya mungkin ya. Jupe gitu kan? Iya mereka ada yang ganggu aku kan ya biasa. Weh, Jupe. Terus aku ganggu lagi. Hai, kenapa sayang? Malah takut dia. Oh justru kamu bukan Aku ganggu balik biasanya. Malah Biasanya kayak kabur. gitu. Itu kan psikologi. Biasanya kalau cowok-cowok ganggu kita ganggu balik pasti mereka akan takut gitu. Oh justru sebaliknya kamu Iya, justru aku samperin. ganggu balik. Akhirnya gangguan itu hilang dengan sendirinya. Gangguan itu hilang tersendiri karena buat aku tidak membedakan
perempuan ini begini, dengan wanita berjilbab ini, buat aku semua sama. Ketika kita berada di dalam, kita itu lagi menuju, kita percaya bahwa pintu portir itu akan terbuka. Tapi bagaimana kita menghadapi sebuah takdir yang kita harus isi dengan apa? Oke. Negatif kah atau positif? Saya memilih untuk berpikir positif. Positif. Jadi makanya saya berbaur, saya memberikan hal-hal positif yang saya punya sebelumnya. Saya ngajar bahasa Prancis, Belanda, kalau saya bisa Inggris, sedikit Inggris juga, Spanish. Jadi saya cuma ingin isi hidup saya selama 3 bulan saja dengan hal-hal positif. You do something yang bermanfaat buat orang lah ya. Karena saya yakin dengan melakukan hal positif, mereka pasti akan cinta saya. Juga dengan hal positif juga akan feedback itu lebih indah. Jupe sepositif ini kan, kalau saya lihat ya, positif mengisi semua dengan hal yang meriang lah istilahnya ya. Iya. Tidak justru sedih dan lain-lain. Tapi akankah Jupe seperti ini kalau ternyata lebih dari 3 bulan? Itu saya tidak tahu juga, tapi yang saya tahu buat seseorang yang tidak pernah merasakan penjara itu seperti apa 3 bulan itu mungkin udah satu hal yang wow gila, 1 hari aja udah mungkin gila ya. Tapi karena saya change otak saya untuk hal positif, jadi itu mungkin kelihatannya lebih ringan. Karena menurut saya penjara itu adalah ketika kamu tidak bisa berbuat baik kepada banyak orang dan ketika kamu tidak bisa berkarya. Penjara itu ketika kamu udah nggak bisa dapat Itu pun penjara namanya ya. bacaan buku lagi. Kalau kamu udah nggak bisa kalau kamu udah nggak bisa berdoa sama Tuhan, itu namanya udah penjara. Tapi kalau selagi kamu masih bisa berdoa sama Tuhan, minta diberikan pengampunan, kamu masih bisa berbicara kepada sesama yang lain, memberikan hal-hal yang positif, saya rasa karena kan banyak dilakukan hari ini pengajian, hari ini apa, semua jadi semua ada jadi satu. Nah ini variasi kelemahan sekali ya jadinya. Ini agak kelemahan saya. Saya sering sekali diajak ke masjid, saya bilang saya bukan tipe orang yang seneng saya orangnya termasuk yang private gitu. Kalau saya ingin kontak sama Allah, saya mau yang lebih sendiri, nggak ada orang gitu. Dan kadang-kadang saya suka diajak, Mbak Jupe kok nggak pernah mau sih ke masjid? Karena saya nggak suka diliatin kalau saya lagi mau, kan pasti kita nangis. Gimana sih? Kan itu kan kolbu kita yang lagi tersentuh. Tuhan itu kan ada di kolbu kita. Jadi menurut aku bagaimana kita bisa ingin kontak dengan Allah ketika ada orang lain minta foto atau ajak ngobrol, saya rasa nggak bisa gitu. Merasa lebih dekat dengan Tuhan pada saat di penjara? Ya, sesungguhnya saya dapat astagfirullahaladzim, kayak jadi ada satu asosiasi, mereka datang ke dalam penjara itu kita benar-benar digojlok banget keimanan kita. Dan aku beruntung banget aku bisa berada di program tersebut. Itu benar-benar aku mengenal yang namanya, oh ini ya, kalau kita dihianatin sama orang, ketika kamu yang udah nggak bisa berdaya lagi kan, aku di dalam situ udah yang pasrah. Tuhan, aku kan nggak ngelakuin ini, tapi udah yang ya udah, aku terima nasib aja, memang begini ceritanya. Dan ternyata bukan saya aja yang merasa terjebak dan harus masuk dalam sel itu. Jadi justru banyak sekali. Cupe, pada saat seseorang mengalami titik terendah dalam hidupnya, kamu contohnya, siapa orang yang paling tetap setia ada sama kamu? Yang paling setia ketika aku berada dalam titik terendah adalah mamaku, ya keluargaku, Gaston. Pada saat itu aku beruntung banget, Gaston masih ada di hubungan kami, ada Gaston dan sahabat-sahabat aku, Olga, Luna, Jessica, Ruben, semua, Aming, Bunda Maya, yang aku nggak sangka-sangka. Aku pikir teman-teman aku ini bakal malu gitu loh hadapin, si Jupe masuk penjara, gue malu nanti image saya ikut jelek. Sampai seorang Usi datang ke penjara, gue takut banget, nggak pernah masuk. Aku cuma ketawa dong ngeliat mereka, Mechan, semua sahabat-sahabat aku, Melanie, semua pada ketakutan masuk. Cuma aku ngeliat mereka ketawa, dan aku ngeliat, kalian tahu ini nggak akan pernah aku lupain seumur hidup aku. Ketika aku berada di titik terendah, kalian hadir dan nggak peduli dengan apa yang namanya image, kalian nggak peduli, kalian di sini hadir buat saya. Dan itu buat aku yang ternyata ini ya, pertemanan itu nggak perlu hadir tiap hari. The quality one ya. Iya, tapi ketika kamu lagi jatuh, cuma gapaian tangan dia dan cuma pegang, you're gonna be okay,
Jupe, you gonna be okay? Yeah, I'm okay. So that the reason aku nggak pernah mau nangis. Mereka yang datang nangis, aku kenain denda 50.000. Di luar aku bilang sama pastornya, pokoknya siapapun yang masuk ke dalam sini Pondok Bambu yang mau nengok aku, kalau mereka nangis mereka harus bayar 50.000. Karena aku nggak mau nangis, karena buat di dalam ini kita udah berat. Jadi aku nggak mau berat lagi. Jadi mereka nggak ada yang nangis, mereka udah yang, aku bilang jangan nangis, jangan nangis. Jadi aku bilang Ini yang kamu pelajari ya? Ya. Dengan dapat support dari teman-teman itu semua. Dan itu penting ternyata. Jadi itu nguatin juga kan? Pasti. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jantau. Lapangan gitu ngeliatin atas bawah. Tapi inilah yang menariknya Jupe ya. Pada saat itu kita bisa melihat siapa yang benar-benar kawan kita, kawan sejati, siapa yang bukan kawan sejati. Betul sekali. Dalam titik terendah kita bakal tahu siapa teman, siapa lawan. Itu udah pasti. Dan aku mengerti bahwa bagaimana seseorang itu akan sangat kehilangan sekali kalau kalau orang tersebut tuh lupa pegangan bahwa sesungguhnya cuma Allah penolong kita. Cuma Allah, bukan orang lain lagi, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan uang. Ketika di dalam situ, ya cuma Allah. Kalau kamu nggak ingat sama Allah, udah di dalam itu kita bisa lebih rusak daripada sebelumnya. Oke, kita panggil sahabat Jasafin yang kedua ada Gary Iska di Jasafin. Gary. Kenapa? Brother. Oh ini brother. Rapi banget. Oh iya dong. Ini new look. Ger, sehat Ger? Sehat alhamdulillah. Wah, Gary ini kalau nggak salah Ya, dari setahun jadi 10 bulan. ya betul. Apa yang bisa di-sharing sama kita selama 10 bulan di sana itu, bro? Waduh, kalau apa yang mau di-sharing tuh banyak juga sih. Yang buruknya juga ada, yang baiknya juga ada. Maksudnya banyak yang nggak kita tahu juga di dalam seperti apa gitu kan. Karena kan waktu dijatuhi vonis, katanya nggak mau melakukan banding kan? Kalau nggak salah ya, apa gimana? Iya, memang nggak. Karena biasanya kalau kita, kalau kasus narkoba itu, kalau kita pakai lawyer aja, biasanya suka diberatin gitu sama mereka gitu. Kayak ngelawan nih orang gitu, udah salah masih aja gitu nih. Nah makanya aku cuma ngikutin aja akhirnya. Itu pun ya sebenarnya kalau dilihat-lihat kan, hukum itu kan sebagai user gitu atau pemakai kan seharusnya direhab ya, Ya. bukan dimasukin penjara. Nah ini Betul. tapi enggak, ini saya malah dibloskan ke sana, diarahkan ke sana. Pada tahun itu ya? Ya, padahal saya udah ajuin permohonan gitu loh, maksudnya boleh nggak saya dipindahin ke rehab, nggak dikasih gitu. Nah saya bingung gitu, kok bisa nggak dikasih, padahal seharusnya kan memang saya ditempatkan di sana gitu. Kalau pemakai, Iya, user tentu harusnya direhab, iya, bukan ditahan. iya, Itu pada saat itu masuk penjara ya, iya, bukan masuk direhab. penjara. Bingung gitu loh. Dan masih banyak juga pengedar itu yang di luar belum ditangkap Iya. gitu loh. Tapi malah Yang ditangkapin pemakainya. pemakainya, dan kita terus di-push, ditekan dengan harus ngeluarin ini, ngeluarin sekian, ngeluarin ini gitu loh. Jadi apa ya, kok begini sih sistem hukumnya di Indonesia, apa cacat atau gimana sih? Kira yang paling ditakutkan pada saat vonis masuk ke dalam penjara itu apa? Semuanya sih. Takut ya itu tadi, kekerasan juga, kita dianiaya, terus dipalakin lah, semuanya yang ditakutin. Karena ngeri banget begitu saya masuk Tangerang Lama itu kan kapasitas 800 diisi 3.900. Jadi begitu saya buka itu orang berdiri semua di lapangan gitu, ngeliatin atas bawah gitu. Wah ngeri banget. Ngeliatnya tajam tapi santai gitu kan, lebih ngeri. Mendingan mendingan begitu kan. Melihat Gary lah gitu. Lihat dia ketawa gitu. Kayak makanan banget tuh, wah gitu. Parah. Sempat sakit dan dibawa ke rumah sakit apa gimana ya? Waktu itu? Oh iya, karena gini, Stres atau stres, depresi. Karena memang waktu di Polres kan kamarnya kecil banget ya. Jadi sebulan penuh tuh sampai muntah-muntah sama ngeliat tembok mulu kan. Jadi sampai muntah-muntah, sampai panas saya tinggi juga sampai 42. Terus akhirnya kayak kejang-kejang gitu di bawah, gotong. berapa hari di sana? Seminggu Dan langsung selesai balikan kembali. balik lagi. Pada saat balik yang dirasakan, toh tempat yang sama. Ya itu dia, pas saat lagi sebelum sakit itu kan nggak bisa nerima ya. Tapi pas sesudahnya itu kan mempelajari memang ini udah harus dijalanin gitu. Harus bisa terima, harus bisa ikhlasin.
gitu. Ini pengalaman aja dan ambil hikmahnya ke depannya seperti apa. Ada yang Gary lakukan juga nggak dengan skillnya Gary di sana? Nggak ada sih, karena gini, orang-orang di sana kan banyak yang tricky sekali gitu loh. Kita kepengen bikin baik aja jadi salah. Jadi mendingan saya lebih baik Takut hati-hati. disalahartikan ya? Mendingan saya hati-hati, dan itu aja, segitu hati-hati aja tetap kena gitu, maksudnya. Ada aja yang ngerjain, ada Apa aja. yang dikerjain? Ya banyak yang misalnya telepon kita kan disita semua, ya kan. Maksudnya biar nggak diapa-apain lah gitu. Ternyata memang disebarin dari nomor saya yang dulu itu, minta uang tembusan buat saya segala macam. Ternyata memang dari orang dalam gitu. 10 bulan seperti 10 tahun kata Gary. Iya. Jupe 3 bulan seperti baru. Ya, Jupe masih menikmati ya, kelihatan mencoba menikmati ya, apa gimana? aku harus enjoy. Kalau di dalam itu aku nggak ada pilihan lain. Karena untuk mungkin enjoy. beda juga ya. Iya, Saudara kan perempuan masih- sih ya, kita perempuan. Sebenarnya sama aja sih. Karena memang baru mungkin 3 bulan kali. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan nggak tahu juga. Iya, Karena mungkin. Nah, itu maksud saya. mungkin. Apakah kalau memang lebih dari 3 bulan, Jupe akan bersikap yang sama gitu kan ya? itu pasti akan beda. Karena rutinitasnya kan terus begitu kan boring. Nggak ada yang bisa dikerjain karena udah mentok. Dan kita juga nggak seterusnya bisa ngeluarin uang dari kantong kita sendiri untuk Kalau bikin. masih ada dananya. Dan kalau mereka memang hargain, kalau mereka juga mau gantian, nggak mau, mereka kan juga ambil untung doang gitu. Iya, betul betul. Jadi itu yang bikin gitu. Tapi sempat buat puisi juga ya? Iya banyak. Tapi udah nggak ingat. Udah lama Bikin di dalam soalnya. Udah lama banget. Jadi memang ada saya tulis di kertas. Jadi ada salah satu teman saya kalau malam-malam saya suruh bacain keras-keras. Oh, yang baca justru teman. Dia Yang bikin teriak-teriak. Gary. Aduh. Kacau. Lucu juga sih. Siapa orang yang ada di puisi itu? Ada. Yayang. Jangan. Ada lah. Pertanyaan sama Ger, sama Jupe tadi saya bilang. Pada saat sedang berada di titik terendah dalam kehidupan, siapa orang yang paling masih ada selalu sama kamu? Selain keluarga gitu. Apa ya? Kalau teman-teman sih gini. Teman-teman kan ada yang datang, ada yang pergi kan? Ada yang Apalagi, datang, memang ada yang pergi. Cuman ini, gini. nah kita bicara prison ya, penjara ya. Gitu ya. Ya, cuma memang sebagian selalu ngasih alasan dengan nggak, gue nggak enak, ntar takutnya jadinya bagaimana. Emang bener sih gitu loh. Mendingan lo nggak usah datang. Kalau memang lo setengah-setengah dan takut ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya lo dijebak dan lo ntar malah, mendingan nggak usah. Nggak apa-apa kok, gue bisa di sini gitu. Kayak gitu-gitu paling. Tapi kan kalau di dalam kita butuh banget temen sebenarnya ya. Ngobrol. Karena ada, you know. Iya memang harus sih, cuman tetap aja itu dia baik lagi ke orang-orang sekitarnya di situ kan so tricky juga. Jadi apa-apa harus bener-bener, aduh hati-hati banget gitu. Tapi dengan begitu kan kita tahu betul ya, mana yang real, Iya, good friend, bisa sih, saya maksudnya tahu. mana yang enggak gitu ya biasanya. Banyak lah yang kayak gitu, cuman saya nggak mau ngomongin aja gitu. Memang kelihatan lah pas begitu kita di bawah, mana yang teman, mana yang bukan tuh pasti kelihatan. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi, hanya di Jasa Alvin. Ya, boleh dikata saya pilot project. Saya orang pertama yang kena masalah itu. Pade, taruh. Apa? Sebelum terusin, jangan terlalu semangat lah, kayak ini seneng banget, biasa Oke, proklamasi aja. kita. Pagi. Nah, kalau sudah ada 2 tamu saya di sini, ada yang lebih dewasa lagi yang kita hadirkan di Senior. sini, yang senior ya, Mas Doyo. Mas Doyo di Jasa Alvin, ya. Ya, ini dimasukin dong. Harus apa? Pakai gerakan, pakai Pakai gerakan. gerakan, Mas, ya, Mas. Waduh. Pakai gerakan. Pakai gerakan dong. Siap. Iya. Saya cium tangan lu, nggak enak saya. Aduh. Junior saya. Senior saya nggak enak. Ini S1, S2 ya Pak ya? S1. S1 Pak. Setahun. Ini gimana nih? Geser Bapak itu. untungan Ini, dulu. ini, Bagi. tiga dulu. Siap. Bagi. Kan kita Mas, angkat tadi kita. tadi bilangnya senior saya nih. katanya. Iya. Kan kalau buntut gimana kepala ya Pak De? Boleh dibilang untuk yang angkatan senior di selebritis Mas Doyok yang pertama. Saya orang pertama yang kena masalah itu. Jadi artis yang pertama kena waktu itu tahun 2000, Gong 2000. Oh, Pak De, taruh. Apa? Sebelum terusin, jangan terlalu semangat lah, kayak ini seneng banget, biasa Oke, proklamasi aja. kita. Enggak, ya namanya kan powernya. Oh Iya, iya. iya. Ini belum. Kan sudah clear semua, nggak ada masalah. Oh iya. Iya, Chef. Kalau dulu tahun 2000 sebelumnya kan suara selalu serak. Oh iya. Sekarang plong, Oh, plong sekarang. Kita sudah melewatinya ya. Alhamdulillah. Tapi sempat Ramadan di
di Bui ya? Wah, saya tuh kena berapa event itu. Lebaran haji, tahun baru, lewat semua job. Saya Agustus kenanya, Juli kena, Juni bebas. Kan kena semua itu. Lebaran artis, tahun baru juga wassalam, goodbye. Tapi ada perbedaan nggak yang diterima oleh seorang Mas Doyok pada saat berada dalam situ? Ya beda banget kan. Apalagi pembukanya ya, orang pertama di dunia selebritis itu yang Boleh dikata saya pilot project. Pilot project ya. Ya saya suruh nyobain tuh, begitu sih. Bayangin coba, kalau disilat nggak ada darah, ya kan, seorang artis terkenal, narapidana, gimana saya keluarnya nanti, gitu loh. Udah pucat lah itu saya, udah, aduh, nggak gila juga udah bagus. Bayangin, orang pertama. Sebulan kemudian, Lopo nyusul, itik. Lopo siapa? Polo. kasus yang sama. Hah? Kasus yang sama. Sama, itu. Ya, gimana ya? Aduh, udah. Kalau Jupe kan ada excitednya ya. Ceritanya tadi saya berusaha melewatinya dengan segala macam yang dilakukan menghibur. Nah, kalau Mas Doyok gimana? Waktu Seorang di dalam. komedian kan, waktu dalam berusaha untuk menghibur atau apa nggak? Ada yang lakukan apa? Jadi waktu di Polda Metro itu kan saya jalan singkat. P21-nya 20 hari pas. Ya kan? Nggak pernah panjang-panjang, langsung kirim Tangerang. Nah, di sana itu wah, ini gimana nih? Oh, rencana yang sama ya? Sama, Kan senior tadi sama kayak Iya, begini. makanya tadi bilang senior. sama. Begitu saya masuk, yang nganter ke sana itu Pak Tarsan, Kadir, Tukul, Pelak-pelak nganter ke sana. Begitu buka pintu gerbang, tek. Itu yang namanya warga binaan ya. Kalau nggak boleh napi nggak enak ya. Nggak enak. Warga binaan itu. Woi Doyok, woi. Ada satu yang nyeleneh teriaknya. Woi penjahat masuk. Saya diam aja udah. Tapi alhamdulillah di sana aman kitanya. Aman karena dipandang kita kan udah dewasa senior dan petugas-petugasnya juga hormat sama kita kok. Jadi kita merasa aman lah, Aman. nyaman. Ya, Aman dan nyaman. aman dan nyaman. Nggak ada yang berani Selama ganggu. kurun waktu sekian lama, dengan proses keringanannya dapat berapa bulan ya? Saya vonis 1 tahun, 1 tahun. dapat keringanan 1 bulan. 1 bulan, jadi 11 bulan di penjara. Iya. Nah, selama 11 bulan itu apa ya yang Wah. paling tidak enak sekali dialami? Yang nggak enak itu saat maghrib, Kenapa Pak Ade? Kenapa Pak Ade? saat mau tutup Tidak ada. grendel. Ini ya, grendel. Karena pintunya itu ada 25 sel, sekali tarik grendel krek, kunci semua. Gitu loh. Tarik grendel krek, gitu kan. Kita tuh udah ngeliat langit-langit gini. Udah mandang aja paling sholat maghrib, isya, wirid sambil nunggu tidur udah. Kalau Jangan ngeliat langit-langit. Mau buang air besar, Bosan. air kecil gimana? Eh? Mau buang air besar sama air kecil? Tadi nggak ditanyain kalau mau buang air besar. Enggak. Karena kan ada yang tempat yang besar, ada di dalamnya, ada yang di luar kan. Kagak ada, kita di dalamnya itu pakai ember. Ember sendiri dikasih air gitu. Tapi alhamdulillah kita ini nggak pernah buang air di situ. Kita udah nahan. Artinya kita atur makannya gitu loh. Jangan sampai cabai segala macam jangan sampai. Tapi kalau pagi-pagi itu yang bagus lagi. Begitu jam 6 tepat buka grendel. Kayak pacuan kuda atau enggak? Kuda yang mau lari itu loh, bus gitu loh. Bener. Buka grendel, krek, ke kamar mandi semua. Penuh kamar mandi kan. Saya kan mencoba untuk membangun lagi ya, Imet ya. Saya coba supaya orang-orang percaya. Jadi kalau hari Minggu itu saya harus dandan rapi, setil mungkin. Karena apa? Hari Minggu itu orang besuk banyak. Walaupun bukan besuk saya, tapi besuk yang lain. Tapi suara-suara di luar itu, ayo yuk besuk ke sana, ada doyok di sana, ada doyok gitu. Jadi kalau hari Minggu itu kayak kebun binatang. Saya keren begini-begini. Wah, doyok, woi, gitu. Alhamdulillah masih mau saya. Nah, saya coba dari rumah saya bawa foto postcard itu banyak. Pada berebut foto. Oh, dibekali Saya bagi-bagi. Ya, foto-foto postcard itu. Wah, udah. Alhamdulillah masih terima gitu loh, alhamdulillah. Makanya waktu Polo masuk itu saya prihatin. Aduh, Polo, saya bilang gitu. Kenapa gitu loh. Tapi Polo masih nggak apa-apa dekat sama saya.
2007 dia yang masuk itu loh. Kan udah lama, contoh omnya ini. Aduh. Mungkin justru mencontoh omnya mungkin. Kan selalu ngikutin ini, cobain pilotnya ini project. Pilot project. Mas Doyok, ada nggak efek samping negatif yang masih dirasakan sampai hari ini? Dari pernah masuk. Saya kan udah 14 tahun ini. Makanya udah cukup lama. Tahun pertama, tahun kedua itu yang masih saya rasakan. Ya, efek negatifnya. Itu kalau saya show itu ya, kemana-mana ada aja yang neriakin. Yang neriakin ada aja gitu. Apa yang mereka teriakan? Ya, kan ayo doyok gitu. Pawai di Kalimantan. Lagian enak begini, di sebelah bapak-bapak. Woi, yok. Psst. Saya giniin aja. Yok, kurang ajar. Masih ada yang begitu. Dibikin asik aja ya. Asik-asik aja. Gak apa-apa. Emang yang salah kita kan. Jadi nggak boleh nyalain orang lain, nggak boleh nyalain lingkungan. Iya. Yang salah kita sendiri. Oke, sekarang main sahabat Jasafin lagi ada Mas Polo. Yuk. Di Jasafin Mas Polo. Nah ini kemudian nyusul ya. Nah, ini dia. Oke, ganti sip tadi Pak Jadi ya. Mas Polo. Nah. Begini. Apa kabar Mas? Sehat? Wah. luar biasa. Terima kasih datang Jasafin. Silakan geser ya. Aduh, Mas Aduh. Ger, kok dua kali gimana? Gua tadi sekali gimana lo? Ya beda. Kan 2 kali masuknya, Pak. Maklud soh, Maksud lo? Maksud lo. Situ aja deh. Situ. Oh, iya. ini kali yang keberapa ketemu Bung Alvin ini? Nah. Eh? 2 ya, 3 ya? Tiga. Ketiga kali. Ya kan? Penontonnya makin luar biasa. Makin banyak. Ya kan? Waduh, respon masyarakat terhadap tayangan Jas Alvin. Tapi tulisannya kok Jus ya? Jas. Hah? Jas Jus. Inggris. Oh, Inggris. Inggris. England. Jus. Kalau dia hostnya jus melon. Ya. Duduk. Mari. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Jasafin. Kalau kita nggak punya prioritas juga terhadap mereka, mereka juga tidak akan prioritaskan kita. Kepala tahanannya sampai digembok sama dia. Mas Polo, pada saat vonis hakim pembelaan apa yang diajukan Mas Polo? Hakim, Maksudnya? hakim mana? Ada 2 hakim nih. Hakim pertama, apa hakim kedua? Kan 2 Oh kali. iya 2 kali. Iya. Oh iya 2 kali ya. Iya. 2 kali. Alah, terusin aku tak pulang aja lah. Iya. Jangan marah. Aku ini kan udah 2 kali dihakimi. Kalian berdua ngapain? Ini Alvin juga gitu malah makin menghakimi toh. Heran aku. Kayaknya nggak puas-puasnya menghakimi orang lain loh. Aku heran. Satu hakim ya. Iya. Ini 2 hakim serakah lo. Ya sebetulnya begini. Bicara sekali, 2 kali, 3 kali ini semua itu memang udah menjadi bagian dari setiap kehidupan manusia. Siapa sih kalau kita bicara jujur yang mau milih masuk penjara? Ya kan? Ada. Sekalipun itu memang konsekuensi dari harga yang harus kita bayar. Ya kan? Entah itu dari kenakalan kita, entah itu dari kekilafan kita. Lah, ini saya juga hampir salah ini tadi. Seringkali orang mengatakan kilaf ketika harus membayar sebuah harga. Nggak ada, kilaf itu tidak terlibat. Ya kan? Ya memang konsekuensi. Tapi sering orang mengatasnamakan kilaf, lingkungan, pergaulan. Ya kan? Itu mengkambing hitamkan. Wong kilaf kok nambah. Ya. Ya kan? Nah, Dia yang nambah. Kita nggak nambah kok. Dia yang nambah. Aku kan nggak bicara orang lain, bicara diriku Oh sendiri. iya. Bagus, Oh, gitu. bagus. Tapi termasuk perbuatan Tapi kalian kita ini kan- denger ya. Oh, kita dengerin. Kita kok. denger. Dengar. Aku pulang loh. Ya, Ya kan? Iya. Nah, oleh karena ketika saya divonis oleh hakim, pembelaan yang saya sampaikan ya seperti itu. Ini memang harga yang harus saya bayar. Saya tidak mengatakan itu pembelaan, tapi lebih kepada penegasan bahwa saya ikhlas menerima ini. Ya kan? Tanpa ada satu jiwa besar ikhlas untuk menerima itu semua, kita sakit. Kita ngerasanya, duh Tuhan, aku udah berbuat sedemikian ini. Terus jadi tawar-menawar kan. Sepertinya hidup ini tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kan aku juga sudah berbuat baik. Tapi kenapa aku harus dapetin ini? Nah, padahal itu kan menurut kita baiknya, ya kan? Tapi tidak baik juga mungkin menurut Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Nah, oleh karena kalau berbicara pembelaan yang saya sampaikan adalah keikhlasan saya menerima ini semua. Sebagai bentuk daripada konsekuensi apa yang saya perbuat. Nah, kemudian ada muncul satu pertanyaan Bung Alvin. Kenapa harus 2 kali sih Mas Polo? Ya kan? Ya,
siapa juga yang mau milih? Siapa juga yang mau 2 kali? Betul, betul. Gitu loh. Nah, oleh karena saya selalu tegaskan, khususnya buat ya yang tidak mengalami, jangan sampai lah. Karena apa? Kalau sudah berbicara apes, ya kan? Ini maaf tidak mengungkit kasusnya Adinda Cantik. Apa sih persoalannya? Wong timbang, ya kan? Bla 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 bla. Tapi kalau memang apes itu sudah harus menjadi bagian dari setiap kehidupan kita, itulah yang terjadi, ya kan? Ya. Ya, Setuju. Mas Doyo ini coba kalau dipikir apa sih, ya kan? Wong dia juga nggak jorok seperti aku, dia juga main rapi di rumah, ya kan? Duduk manis, wah udah kayak raja semalam gitu. Ya. Ketahuan ya. Berarti ada apes ya. Nah, jadi saya lebih setuju Jam itu, detik itu, waktu itu kita nggak bisa lewat. Nah, ya. Siapapun. Kalau nggak Koruptor ini bergentayangan di mana-mana. Kalau apes nggak bisa lewat, ada yang jebak gitu. Iya, saya setuju. Ya, Kadang situasi kita bisa dijebak sama seseorang yang memang menginginkan kita masuk. Itu. Ada. ada yang Itu. begitu ada. Tapi kembali lagi saya katakan, kita tidak usah mengkambing hitamkan itu. Ya. Ya kan? Kalaupun toh ada yang orang mengakibatkan kita harus menjalani itu semua. Istilahnya yang menjebak, yang mendorong kita atau yang mencelakakan kita, forget it. Loh, Jupe semangat sekali tadi ya. Iya, pasti ada yang jebak gitu. Kenapa? Karena ini tidak pernah terjadi di seluruh dunia, di mana ketika syuting, adegan syuting, itu perkelahian bisa dipidanakan, itu nggak pernah terjadi. Dan ya, ini terjadi cuma di seluruh dunia dan terjadi di Indonesia. Dan saya pikir, dan setelah saya mengerti semuanya, oh ya, sudahlah, ini seseorang yang sudah biasa memainkan hal-hal seperti ini, pengadilan, seseorang yang sudah biasa mengertilah trik-intrik ini. Jadi saya pikir ujung-ujungnya baru saya takdir bahwa saya pikir Dan bingungnya lagi sesama korban, kok sama-sama masuk, itu yang saya bingung. Biasanya kan tersangka sama korban, tersangka masuk, korban di luar. Sama-sama korban, dua-duanya bisa masuk, itu gimana itu? hebat itu. Berarti tahu persis yang menjebak ya. Iya. Siapa? Jadi siapa? Oknum itu siapa? Oknum. Siapa? Tuh, 2, 3. Sebutkan siapa? Oknum. Siapa? Siapa sebutkan? Sebutin. Itu adegan di film, adegan film. Itu skenario yang dia Iya, bikin. iya, buat iya, Anda. iya, iya. Hebat loh. Nanti dia bisa dua-duanya skenario. loh. Nah, kembali kepada bicara apes tadi. Apes ini juga bisa kita siasati. Artinya tergantung dari akar hidup kita ini bagaimana kita terhadap orang lain. Sekalipun kita sudah jatuh, kalau akar hidup kita terhadap orang lain itu tidak pernah semena-mena, tidak pernah menyakiti. Ya. Ya, puji Tuhan. Seperti saya masuk di Polda. Bayangin, saya pegang kunci untuk sekian banyak sel. Pegang kunci, sebuah kepercayaan. Konsekuensinya apa? Saya setiap Jumat ngajak olahraga. Seluruh sel. Kepala Ya. tahanannya sampai digembok sama dia. Gak pulang. Kompol. Kegembok sama dia. Oh bisa. Waktu shift 2. Tahu deh. Enggak, beliau habis pijet. Ditanya tuh pijet. Ya kan, di dalam kan juga macam-macam kan ya kasusnya. Iya. Ada yang tukang pijet berbuat macam-macam lah pokoknya ya. Nah, kebetulan ada tukang pijet di situ. Pijet beliau. Tidur. Nah, saya kan nggak ngelihat, masa mau ngeliat Main mukanya, kunci saya kan aja. tidak. Aja. Main gembok aja saya. pas waktunya mereka mau bangun, dilihat loh kok digembok. Dek. Polo, ini aku kepala tahanan. Kepala tahanan. Untung nggak ada kompol. sanksinya. Hah? Iya. Ya, Nyampe ya itu ke itulah. saya, nyampe. Sampai. Nyampe. Oh, dari pusat gitu Oh, iya, sampai. nyampe. Itu biasanya kita tuh dapat cerita, misalnya Cipinang bagaimana keseruannya, Tangerang, ya? kita dapat info-info semua Ya. gitu. Tapi dengan kerasnya kehidupan dan kejadian itu, selera humor teman-teman bagaimana? Teman-teman biasa selera humornya tinggi. Begini, mungkin saya dulu ya, yang 2 kali senior. Iya, iya. Ya maaf senior. Siap. S2. Siap, Jadi, Komandan. jadi semua itu terpulang kepada kita. Kalau kita pada akhirnya sudah secara legowo menerima dan ikhlas, akhirnya kan kurun waktu yang harus kita jalani ini kan masih panjang, ya kan? Kalau kita tidak berstrategi, artinya tidak mempunyai manajemen bagaimana ketika kita ada di dalam, ya konyol, ya kan? Artinya
bagaimana kita membuat kita ini menjadi sibuk? Ada kegiatan pada Ngisi latihan, waktu ya. pada main musik, bapak-bapaknya lagi pada main tenis, ya kan? Lah, terus di dalam pun kan juga punya apa namanya jadwal-jadwal ketika Itinerary. mereka harus memperingati hari ini, Iya. yang mereka juga mengadakan kegiatan. Mengisi. Kegiatan itu kita ambil sebagai bentuk take and give. Mereka memberikan sedikit prioritas kepada kita. Ya kan, misalnya malam kadang-kadang saya, ya maaf ini istilahnya ya kan, pengen ke belakang gitu. Kalau kita nggak punya prioritas juga terhadap mereka, mereka juga tidak akan prioritaskan kita. Bahkan kadang-kadang kita dipanggil, Mas, belum ngantuk, ngobrol aja sama saya di sini. Buka. Gitu loh. Mas Doyok silakan. Sama kegiatan di dalam juga kita olahraga, tenis meja, kerja bakti gitu. Juara badminton. Iya. Sampai hari ini, Bulu tangkis bulu tangkis. gitu. Udah hilang udah semuanya, nggak terasa. Sampai polisi yang nangkap itu sekarang jadi teman bulu tangkis dia. Iya. Iya. Iya bener. Ya ini lucu ini. Iya juga bener. Saya bebas. Saya bebas. Seminggu kemudian almarhum Basuki nelpon saya. Yo, kowe neng di? Kamu di mana? Di rumah, Bas. Aku arep nang omamu. Oh iya, boleh. Aku bawa raket baru. Yuk kita main lagi. Gitu. Oke, datanglah Basuki ke rumah sama istrinya bawa raket baru. Besoknya, Bas, saya telepon, main di mana kita nih? Gitu. Main di Hotel Mall sebelah nih. Plaza Senayan itu ada lapangan PBSI. Oke, siap. Sama siapa mainnya? Ya sama polisi-polisi yang nangkap lu itu katanya gitu. Yang bener lo. Oke, siap. Waduh. Begitu jam 6:30 pagi saya masuk lapangan, kan ada 7 lapangan. Ya. Memang waktu itu, memang sekarang dipakai orang Polda Selasa Jumat, khusus orang Polda. Begitu saya masuk, tepuk tangan semuanya. Ya. Oh lu. Yang khusus, Iya. yang khusus tadi buat orang Polda tadi hari apa? Yang ngerebek rumah saya. Nah, hari Ada. apa itu? Nah, Latihannya hari apa yang Selasa khusus Jumat. khusus orang Polda? Iya. Selasa Jumat khusus orang Polda, Ah. Kamis Rabu khusus tangkepan Polda. Oke, saya mau undang Mas Gogon untuk jasa Alvin. Mas Gogon, ini dia. Ini juga ini ya. Oh iya. Ini setelahnya ya berarti. Habis. Wah. Apa kabar Mas? Sehat? Wah, silakan. Oke. Ini rambutnya udah berubah ya. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi yang di jasa Alvin. Tapi lamaan saya dong. Oh, ya bangga banget. Orang lama kok bangga. Loh, bangga. Soalnya kan saya termasuk terdaftar napi sukses waktu itu. Nabi sukses. Iya, 3 tahun nggak lari. Mas Gogon, Ya. selama di penjara kan model style rambutnya nggak rubah. Waktu itu karena kita udah nggak mikirin kerja ya. Aha. Nah, ya terpaksa kita tetap menumbuhkan rambut. Jadi bukan begini tapi terus gondrong. Ya, jadi sampai karena saya juga paling lama ya. Iya. Paling lama ini senior saya ini cuma 1 tahun. Nah, dia itu tetangga satu Tetangga. kamar Sebelah. Sebelah. bersebelahan. Jadi cuma di penampungan. Di tahun yang sama ya? Iya. Tahun yang sama. Beda sebulan. Iya. Jadi Pak Dekokon dulu baru saya. Ya. Tapi lamaan saya dong. Oh, ya bangga banget. Orang lama kok bangga. Loh, bangga. Soalnya kan saya termasuk terdaftar napi sukses waktu itu. Nabi sukses. Iya, 3 tahun nggak lari. Jadi, Coba lari pengen di 810. iya. Mas Gogon, untuk kasus Mas Gogon ini ngerasa dijebak nggak? Tidak, Tidak. tidak dijebak. Tidak dijebak karena apa ya? Pada saat itu saya diajak seseorang, tahu-tahu ada masalah intern, terus tahu-tahu dilaporin gitu aja. Nah, ya katanya kamu dijebak. Bukan, tidak dijebak, tidak ada yang menjebak. Cuma si cewek ini sakit hati sama saya langsung berkoar gitu aja. Cewek itu siapa? Istrimu? Bukan, Pacar. ya yang ngajak ini. Mulai panjang, itu buka lagi nih, itu buka nih. Nanti pertanyaan Mana luas mau tahu? ini.
Alvin nggak mungkin berani nanya. Ya. Tapi habis dari sini saya pulang duluan. Tapi memang Jangan begitulah. salah ya. Satu pertanyaan terakhir, sesuatu yang mahal apa yang dipelajari dengan adanya perjalanan hidup yang seperti ini? Buat aku ini sebuah pegangan buat aku untuk menjadi yang lebih kuat lagi. Kalau aku nggak dididik dari 3 bulan aku di dalam, terus berikutnya kan aku kehilangan papaku, kehilangan Gaston, terus sekarang aku begini begitu. Jadi aku rasa Tuhan itu selalu memberikan cobaan kepada umatnya karena dia tahu pasti mampu. Dan alhamdulillah saya meyakini semuanya itu memang proses dan takdir aku, dan aku pikir terima kasih Tuhan. Aku sudah Yes. diberikan kepercayaan dan aku bisa melewati semua itu. Ya, Syukur udah sepertinya, diwakilin, sepertinya Jupe ini mewakili kita semua. Iya, itu tadi kan saya bilang. Sama ya, Jupe ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Semua udah hadir sini. Mas Ugon, Mas Polo, Mas Doyok, Yap. Mbak Cupe, Terima kasih. Mas Alvin. Kerry, terima kasih. Dan Makasih akhirnya juga. menjumpa kita Jas Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami hadirkan hari ini dari teman-teman Jas Alvin ini bisa membuka value lain dari mereka berlima Amin. ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam Jas Alvin, sampai jumpa. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.